بهم ابتغى مرضاته وثابه وسكب الخاتمة عند الموت في أنفئه ثم إلى سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم لرأي آبائه إخواني من أزواجه وذريته وأجمعين مشايخ الدين أمتكم خاصة أمة المسلمين أجمعين عامة الله تغشاهم الجميع برحمة المغفرة ويسكنهم الجنة وعلى هذه كلهم إلى حضرة النبي وعلى ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صعد الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي مؤمنين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmatnya dan karunia-Nya bagi kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan daripada aktivitas kita, kegiatan kita, khususnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih dalam membahas hadis daripada kalam-kalam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada daripada kalam atau pembicaraan, perkataan yang paling indah dan paling bermanfaat setelah kalam Allah, setelah firman Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada firman atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak berkata kecuali yang benar dan kecuali yang baik. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufah. Beliau tidak berbuat dan tidak berucap kecuali segala yang baik. Sebagai tauladan kita, beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau memberi contoh bahwa memang seyogianya seorang itu, hendaknya beliau sendiri yang mengatakan, termasuk orang iman, keimanan seorang mukmin adalah dia berkata benar, auliyasmut, ataupun dia diam. Dan di antara yang mana sekarang masuk pada tema yaitu as-sabr, bab tentang kesabaran. Dan berbicara tentang sabar ini, para ulama memberi beberapa daripada definisi. Di antaranya sabar itu adalah habsun nafas, menahan diri atau menahan jiwa untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habsun nafas yakni menahan nafsu. Yang mana nafsu itu sebagaimana kita ketahui, dia adalah ammaratun bisu, suka daripada menyuruh kepada keburukan. Maka sabar itu adalah habsun nafas, menahan nafsu untuk selalu supaya dia bisa selalu taat pada Allah SWT. Wa tahammalul masaib, dan menahan nafsu agar dia dapat menerima musibah-musibah yang menimpa dia. Dan juga menahan nafsu untuk menjauhkan diri daripada kemaksiatan kepada Allah SWT. Sehingga kita dapati ada 3 macam kesabaran, yaitu sabar untuk taat pada Allah, dan itu kita butuh sabar. Seorang taat pada Allah, dia sholat, dia puasa, itu butuh kesabaran. So, apabila sholatnya dia tidak disertai dengan kesabaran, maka dia pun akan melanggar daripada syarat-syarat sholat itu, sehingga sholatnya pun tidak sah. Begitu juga puasa, lebih-lebih puasa, maka butuh kesabaran. Kemudian itu sabar dalam ketaatan. Ada sabar lagi ketika dia menerima daripada musibah, yang mana segala yang kita hadapi di dunia ini tidak lepas daripada 2 kemungkinan, yaitu sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, namun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Adapun sesuatu, ketika kita seorang mukmin, apabila dia menghadapi sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, maka dia bersyukur pada Allah SWT. Dan ketika dia menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia bersabar kepada Allah, bersabar untuk menerima daripada hal itu dari Allah Subhanahu
wa taala. Ini pengertian daripada sabar. Adapun Imam Ghazali memberi pengertian daripada sabar itu bahwa sabar itu adalah sabatu ba'ithid din fi muqawati ba'ithil hawa. Sabar itu adalah tetapnya atau kokohnya dorongan-dorongan keagamaan kita, dorongan-dorongan keagamaan kita dalam hati ini untuk melawan dorongan-dorongan hawa nafsu. Artinya kita berusaha untuk kokoh dalam mengikuti dorongan-dorongan agama dalam melawan daripada dorongan-dorongan daripada hawa nafsu. Ini sabar. Artinya apa? Sabar itu tidak diidentikan dengan sifat pasif atau menunggu. Nah, kenapa kamu tidak berusaha? Oh sabar, saya sabar. Ini keliru. Jadi sabar itu adalah dia berusaha untuk kokoh dan tetap memegang teguh daripada dorongan-dorongan agama itu tadi untuk melawan dorongan daripada hawa nafsu. Umpama dia tertimpa sesuatu musibah, maka bagaimana caranya dia tetap tidak keluar daripada koridor agama. Agama melarang kita meraung-raung, melintih, melebihi daripada batas sampai menyobek daripada baju kita sendiri, menampar muka kita. Ini dilarang dalam agama. Nah, kita menahan daripada hawa nafsu itu untuk tetap selalu berada dalam mengikuti dorongan-dorongan agama tadi ketika untuk melawan dorongan daripada hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu selalu menyuruh kita kepada sesuatu yang untuk melampiaskan kekesalan kita, namun kita masih berusaha untuk menahan daripada diri ini selalu mengikuti daripada dorongan daripada agama tadi. Ini sabar. Setelah itu dia berusaha untuk bangkit daripada musibah tersebut dengan cara berikhtiar. Ini juga sabar. Jadi sabar itu tidak sebagaimana kita gambarkan atau digambarkan oleh sebagian orang seolah-olah sabar itu sifatnya pasif, menunggu. Tidak. Sabar itu justru aktif, kita yang menahan daripada hawa nafsu itu sabar. Bukan menunggu dan bukan seolah-olah tidak berikhtiar sama sekali kemudian dia disebut bersabar. Ya. Atau diam, dia disebut bersabar, tidak. Ya. Jadi sabar itu adalah menahan nafsu untuk selalu taat pada Allah dan mampu untuk menanggung musibah-musibah yang menimpa dia dan mampu untuk menjauhkan diri daripada kemaksiatan kepada Allah SWT. Ini sabar. Atau sabar itu adalah usaha kita untuk selalu nafsu kita ini tetap dalam koridor agama ketika menghadapi daripada godaan-godaan daripada hawa nafsu. Ini sabar. Dan Allah SWT banyak memuji daripada kesabaran dan juga menganjurkan daripada sifat sabar ini. Bahkan menjanjikan pahala yang tidak sedikit untuk orang-orang yang bersabar ini. Di antaranya Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang yang beriman, bersabarlah engkau. Bersabarlah engkau, yakni tahanlah hawa nafsumu dalam untuk taat pada Allah, untuk menjauhkan diri daripada kemaksiatan pada Allah, untuk menerima musibah ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ghalibul kuffar wa sabiru yakni berusahalah untuk terus-menerus bersabar terutama dalam berjihad melawan orang-orang kafir. Warabitu dan tegakkanlah selalu daripada jihad itu untuk mempertahankan daripada agama Allah SWT. Begitu juga dalam firman Allah yang lain, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Allah memuji orang-orang yang sabar. Dalam firman-Nya setelah Allah menjelaskan bahwa Allah itu menguji lanabluwannakum wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit daripada khauf, sifat khauf. Sedikit daripada rasa takut. Ya, Allah di sini mengatakan apa? Bisyai'in. Ini sesuatu yang sedikit. So Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu sudah berjanji bahwa Allah tidak membebani seorang jiwa melebihi daripada kemampuannya. Walaupun Allah mampu untuk berbuat seperti itu, sebab Dia Sang Maha Mutlak, Dia Sang Maha segala-galanya, tidak ada yang dapat mencegah kemauan Dia. Fa'alun lima yurid. Allah itu melakukan apa yang Dia kehendaki. Namun dengan sifat rahman dan rahimnya Allah berjanji bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Walaupun Allah mampu berbuat itu, Allah tidak akan membebani seorang jiwa kecuali apa yang menurut kemampuannya. Maka Allah mengatakan lanabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian
Kalian ini al-mu'minun. Sebab di dalam firman Allah yang lain, ahasiban nas wa yaqulu amanna hum la yuftanun. Apakah orang itu dia bebas mengatakan oh saya beriman, kemudian dia tidak kami uji, kata Allah SWT. Setiap orang itu memiliki ujian, walaupun ujiannya berbeda-beda. Kata Allah apa? Syai'in, sedikit daripada khauf, rasa takut. Ada yang diuji dengan rasa takut. Takut apa? Yang fakir takut mati kelaparan. Yang kaya takut jatuh miskin. Yang punya jabatan takut turun dari jabatannya. Dan seterusnya. Yang punya usaha takut bangkrut usahanya. Khauf, sifat takut. Kami akan uji itu daripada sifat, sedikit saja daripada sifat takut. Ini termasuk rahman dan rahimnya Allah. Seandainya dia uji kita dengan banyak, maka mungkin kita tidak mampu menahannya. Namun Allah menguji kita hanya dengan sedikit. Jadi Allah mengatakan, seolah-olah Allah mengatakan, yang kamu terima itu ujian itu sedikit kadarnya, dan aku sudah kadarkan dengan kadarmu, yaitu sedikit sekali daripada khauf. Ada satu orang dengan anaknya. Suatu kali orang ini sakit. Seorang dia sudah lanjut, dia kemudian sakit, kemudian karena dia sakit parah, kemudian dia kumpulkan beberapa anaknya, berkumpul kepada dia, anaknya itu di rumah sakit. Dan kemudian si anak bertanya karena kasihan pada ayahnya, kenapa Allah ini memberi ayah ini sakit? Kata dia. Dia tanya, dan itu didengar oleh ayahnya. Kata ayahnya apa? Jangan kau bilang seperti itu. Ketika ayahmu sehat, kau tidak bertanya kepada Allah, kenapa Allah memberi ayahku ini sehat? Tapi ketika aku sakit, kau bertanya kepada Allah, kenapa kau Allah memberi ayahku ini sakit? Itu kata sang ayah. Maka terdiam si anak itu tadi. Terkadang kita lupa. Ya. Nikmat Allah sudah kita rasakan banyak, baru Allah kasih cobaan sedikit, kita lupa yang banyak ini. Itu sifat manusia. Ya, tabiat manusia itu selalu, ya, kalau kita ajukan suatu tes, suatu ujian saja, yang suatu tes atau suatu ujian yang gampang sekali. Umpama kita ajukan satu kertas putih, terus kita adakan coretan di atas kertas putih itu, atau titik, atau itu garis, atau apapun coretan di kertas putih itu. Kemudian kita tanyakan kepada orang yang melihat, apa yang kau lihat? Pasti yang dia lihat itu bukan kertas putihnya, yang dia lihat adalah coretannya itu tadi. Itu sifat manusia. Ya. Panas setahun dihapus dengan hujan sehari. Allah sudah beri nikmat banyak, baru makanya Allah katakan bisyai'in, sedikit saja saya uji kalian itu. Sedikit saja saya uji. Maka yang seolah-olah nikmat ini habis, baru diuji sedikit, seolah-olah nikmat yang kemarin Allah berikan itu tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Bisyai'in minal khauf wal ju', kelaparan. Kami uji kalian dengan kelaparan, al ju'. Wa naqsim minal amwal, kekurangan daripada harta. Ya, baik itu perdagangan, pertanian, peternakan, kekurangan daripada harta. Wal anfus, kekurangan daripada jiwa, entah itu mati, kematian, diambilnya orang-orang yang dikasihi, atau kekurangan daripada jiwa bisa juga dimaknai sakit, dikurangi oleh Allah kesehatan kita. Wathamarat, kekurangan daripada buah-buahan. Wabasyirus sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Jadi di dalam ujian pun itu Allah masih memberikan daripada, jadi tidak ada bagi orang mukmin yang sia-sia. Seorang mukmin itu tidak Allah biarkan sia-sia. Dalam ujian pun Allah masih memberi nilai tambah kepada orang mukmin yang bersabar. Siapa as-sabir ini? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar itu adalah apabila dia ditimpa musibah. Ya. Musibah itu apa sih? Musibah itu kata Rasulullah SAW, kullu ma yasu'ul mu'min. Segala yang membuat orang mukmin itu tidak nyaman, itu musibah. Segala yang membuat seorang mukmin itu tidak nyaman, itu musibah. Sekecil apapun itu musibah. Ini musibah itu bertingkat-tingkat, ada yang kecil, besar, sedang, dan sebagainya. Pokoknya segala yang membuat seorang mukmin itu tidak nyaman, gelisah, dan sebagainya, itu adalah musibah. Orang yang bersabar itu adalah yang menghadapi musibah, baik itu besar, kecil, atau sebagainya. Dia mengatakan innalillah, kami ini hakikatnya milik Allah.
Tentu bukan dengan perkataan lesan, sebab kalau perkataan lesan siapapun bisa mengucapkan itu. Karena itu cuma berapa kalimat, innalillah wa inna ilaihi rajiun, kita ajarkan bisa mengucapkan, bukan itu. Namun mereka mengucapkan innalillah, memang betul-betul mereka mengatakan itu kami ini milik, hakikatnya adalah milik Allah. Kami ini tidak memiliki diri kami sendiri. Diri kami sendiri milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan pantaslah kalau kami ini kembali kepada Allah, sebab kami ini milik Allah SWT. Kita lahir tidak punya apa-apa. Namun kemudian kita keluar dari dunia, kita hanya membawa 3 lembar daripada kain kafan. Maka betullah kata seorang penyair, ya, kata penyair apa? Ketika kamu dilahirkan di dunia ini, ya, orang sekitarmu tertawa sedangkan kamu menangis. Kamu dilahirkan di dunia, kamu menangis, orang sekitarmu tertawa karena senang akan kelahiranmu. Maka jadilah kamu ketika meninggalkan dunia ini, kamu itu tertawa sedangkan orang yang sekeliling kamu menangis. Jadilah kamu ketika kamu tinggalkan dunia ini, sekeliling menangis sedangkan kamu sendiri tertawa. Ya. Jadi itulah daripada orang yang bersabar itu. Artinya kalau dia ditimpa musibah, dia langsung kembalikan kepada Allah bahwa kami ini hakikatnya milik Allah. Harta saya milik Allah. Jiwa saya milik Allah. Buah-buahan itu semua hasil pertanian dan hasil usaha semua itu milik Allah. Dan saya tidak punya apa-apa. Bukan seperti Qarun yang mengatakan, qala innama utitu ala ilmin indi. Oh, saya ini dapat karena ilmu saya. Saya dapat ini karena kepintaran saya, karena kecerdasan saya dapat semua ini, kata Qarun. Karena dia sebab apa? Sebab orang ketika dia sudah merasa ini hak milik dia, dan dia cintai hak miliknya ini, maka ketika dia diambil apa yang dia cintai, disitulah dia marah dan tidak rela karena dia merasa ini memiliki. Gini aja, kalau kita ingin meminjam mana, kita lihat tukang parkir. Tukang parkir itu jaga parkir mobil banyak, sepeda motor banyak, tapi diambil sepeda motornya, apa marah tukang parkir? Karena tukang parkir itu tahu kalau ini titipan. Itu ilmunya tukang parkir. Jadi dia tidak akan marah. Karena dia meyakini bahwa ini memang titipan. Karena ini titipan, maka dia tidak marah. Dia menerima itu dengan lega. Nah, kalau kita merasa begitu juga, kita kalau merasa ini titipan, tapi kalau kita sudah merasa ini milik kita, itu disitulah kita akan merasa, apalagi kita sudah mencintai apa yang kita miliki itu. Ketika tabiat manusia itu ketika diambil sesuatu yang dia cintai, maka dia akan marah. Ya. Jadi, ya, kalau kita mau ambil sabar itu, ya gampangannya ya kita ambil ilmunya tukang parkir itu tadi. Diambil semua mobilnya dia enggak keberatan. Semua sepeda motornya diambil, ya alhamdulillah enggak keberatan dia. Itulah kemudian kenapa Allah SWT memuji seperti Nabi Allah Ayub alaihissalam, yang mana dia tidak berkurang sedikit pun daripada ibadahnya ketika dia diuji oleh Allah SWT. Maaf, terkadang kita sendiri, ya, tidak usah kita menunjuk orang lain, kita sendiri terkadang baru diuji sedikit oleh Allah, berubah antara hubungan kita dengan Allah SWT. Atau sebaliknya, mungkin baru ingat pada Allah ketika diuji, baru dia rajin sholat. Mungkin itu hikmah, salah satu hikmah daripada ujian Allah SWT. Kemudian, jadi orang yang bersabar itu adalah orang yang merasa bahwa semua ini milik Allah, kita ini milik Allah, semua yang saya miliki milik Allah. Dan pantaslah kalau itu milik Allah, maka pantas kalau dia meminta kembali. Ada satu cerita dari suatu kali sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sahabat Rasulullah, putranya diambil oleh Allah SWT, masih kecil anaknya. Si suami sedang pergi, si istri sendirian sama putranya yang sakit itu di rumah, ya, sedang sakit. Kemudian ketika si suami belum pulang, si anak ternyata makin parah sakitnya, dan kemudian diambil oleh Allah nyawanya anaknya itu tadi. Maka datanglah suami tadi, sahabat Rasulullah juga itu. Dua-duanya adalah sahabat Rasulullah, ibu dan itu ketika Rasulullah masih hidup. Datanglah si suami pulang daripada kerjanya, maka dia katakan, di mana keadaan anak kita? Dia tanya,
kan dia anaknya sakit. Gimana keadaan anak kita sekarang? Alhamdulillah, dia lebih baik dari sebelumnya. Kata istrinya. Dia lebih baik dari sebelumnya. Sudah, si anak itu dipinggirkan di kamarnya, ditutupi. Si suami nggak dikasih tahu. Langsung si suami diajak makan karena dia capek. Dan malam itu ternyata dia berhubungan dengan istrinya. Kemudian setelah itu si istri baru cerita. Dia cerita begini. Wahai suamiku, bagaimana menurutmu? Tetangga kita ada yang dia dipinjami oleh seseorang itu titipan barang pinjaman. Ketika si pemilik pinjaman itu meminta kembali barang pinjamannya, dia ngamuk, marah-marah. Gimana menurutmu? Oh gila itu orang. Masa apa? Ya, masa apa? Barang titipan ya dipinjami orang, orangnya yang minta, yang punya barang itu minta kembali, dia malah marah-marah. Oh gila itu. Terus baru si suaminya bilang apa? Anak kita sudah diambil sama yang punya pinjaman. Itu cara dia menyampaikan. Anak kita sudah diambil sama yang minjemi kita anak itu, dia sudah diambil anak kita. Barulah kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia berucap syukur pada Allah, alhamdulillah, karena itu merupakan nikmat. Anak meninggal kecil itu, kata Rasulullah, siapa yang menqaddama waladan, siapa yang orang yang mempersembahkan satu orang anak itu, sangat dia belum usia lam yablughul hinsa, dia belum sampai usia baligh, maka orang ini atau anak ini akan menjadi pemberi syafaat kepada orang tuanya. Oleh karena itu, doanya ketika mayat kecil, jenazah kecil itu bukan doanya Allah maghfir lahu, bukan. Doanya Allah maj'alhu faratan li abawaihi wa dhukhran wa idatan wa tibaran wa syafi'an. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai pendahulu orang tuanya, mempersiapkan surga bagi orang tuanya. Itu doanya. Jadi ketika jenazah kecil itu bukan didoakan Allah maghfir lahu, dia tidak ada dosanya. Ada doa khusus untuk jenazah anak-anak. Ya. Jadi dia bilang apa? Yang pandai ini adalah istrinya, sangat pandai sekali. Dia bilang apa? Tetangga kita itu ada orang, ya, dia dipinjami barang, yang punya barang ini minta, dia marah-marah. Oh gila tetangga itu, katanya orang suaminya. Ya. Hanya si suami tadi besok pagi-pagi mengabarkan kabar itu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tahu kalau si suami ini berkumpul dengan istrinya pada malam itu. Ya. Kemudian Rasulullah berdoa, semoga kumpulnya engkau dengan istrimu pada malam itu Allah rizkikan anak yang soleh. Itu doa Rasulullah. Sehingga didapati kata sahabat yang lain, orang ini punya anak 7 orang semua penghafal Quran. Akibat apa? Akibat bersabar. Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah ganti dengan yang lebih baik. Begitu juga Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri daripada Rasulullah SAW yang sebelumnya dia menjadi istri daripada Abu Salamah. Ketika itu Abu Salamah meninggal syahid, meninggal dunia, maka dinikah oleh Rasulullah istrinya ini tadi. Nah, Ummu Salamah bercerita, saya pernah mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Siapa orang yang dia Yang dia itu mengucapkan ketika ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Siapa yang ketika ditimpa musibah dia bilang seperti itu, yaitu innalillah, sesungguhnya kami ini milik Allah dan pantaslah kalau kami ini kembali kepada Allah SWT. Allah ma'jurni fi musibati, kalau nggak bisa bahasa Arab ya boleh bahasa Indonesia. Allah ma'jurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala pada musibahku ini. Wa akhluf li khairan minha, dan gantilah aku dengan yang lebih baik. Gantilah aku dengan yang lebih baik. Itu doanya. Ketika ditimpa musibah, selain kita mengucapkan innalillah dengan menghayati maknanya bahwa memang innalillah, kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami pasti akan kembali kepada Allah karena kami ini miliknya. Ya. Kemudian dia berdoa, ya Allah berilah aku pahala dalam musibahku ini. Allah ma'jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha, dan gantilah aku lebih baik dari ini, dari yang kau ambil ini. Gantilah aku lebih baik dari yang kau ambil. Maka kata Ummu Salamah, Rasulullah, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, siapa orang yang mengucapkan itu dalam musibahnya, Allah akan mengganti dia dengan yang lebih baik, dan Allah akan beri dia pahala. 2, Allah beri pahala, Allah ganti dengan yang lebih baik, dunia dan akhirat.
Maka Ummu Salamah melanjutkan ceritanya, ketika Abu Salamah meninggal, suami saya, maka saya mengucapkan kata-kata itu tadi. Saya ucapkan kata-kata itu tadi ketika suami saya meninggal. Kemudian apa? Apa akhirnya? Akhirnya Allah menggantikan suami saya dengan yang lebih baik, yaitu Rasulullah SAW. Suaminya meninggal, akhirnya dia dinikah menjadi istri Rasulullah dan menjadi salah satu ummahatul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Akibat apa? Karena akibat daripada kesabaran. Oleh karena itu tidak salah kalau para penyair mengatakan apa? As-sabru kas-sibri murun fi madzaqatihi walakin aqibatuhu ahla minal asali. Dikatakan bahwasanya sabar itu seperti sibr, jadam. Sabar itu pahitnya seperti jadam. Ini pahit, tidak enak. Orang sabar itu memang tidak enak. Kenapa? Karena kita harus menahan diri ketika apa? Ketika kita tertimpa suatu sakit hati kita karena sesuatu musibah, itu kita harus menahan diri, itu tidak enak. Nafsu itu kepinginnya kita melampiaskan ketidaknyamanan kita itu. Namun kita harus menahan diri, menerima itu tidak enak. Ya. Maka namun walaupun demikian, walaupun sabar itu seperti jadam pahitnya, namun akibatnya, kesudahan daripada sabar itu lebih manis daripada madu, itu kata para penyair. Itu contoh tadi itu semua adalah contoh bagaimana akibat dari kesabaran. Sahabat yang mana diganti oleh Allah anaknya dengan 7 orang, semua menjadi ulama penghafal Quran. Dan juga itu tadi Ummu Salamah diganti suaminya ya dengan yang lebih baik, yaitu Rasulullah SAW. Siapa yang lebih baik dari Rasulullah SAW? Ya. Kemudian itulah orang yang bersabar. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang bersabar itu adalah apabila ketika dia ditimpa musibah, maka dia pun berkata, kami ini memang hakikatnya milik Allah dan pantaslah kalau kami ini kembali kepada Allah. Ulaika lahum shalawatun alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu akan mendapat kesejahteraan, rahmat dari Allah. Orang yang sabar itu selalu akan mendapat cucuran rahmat dan kesejahteraan dari Allah SWT, dan juga rahmat dan kasih sayang Allah, dan juga petunjuk dari Allah SWT. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah yang beruntung di dunia dan di akhirat. Kita ngeroweng, apa hasilnya? Rasulullah gini. Tidak ada hasilnya, la dunia wala akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk menjadi orang-orang yang bersabar itu tadi. Makanya Rasulullah pun, bahkan bukan hanya Rasulullah, Al-Quran pun mengajarkan kita supaya kita berdoa untuk meminta kesabaran. Allahumma afrigh alaina sabran, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuangkanlah, penuhilah hati kami dengan kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Selalu beberapa tempat Quran meminta kita untuk berdoa kepada Allah, memohon kesabaran. Sebab tidak mungkin kita ini memiliki daya dan upaya kecuali atas pertolongan dari Allah. Maka kita minta selalu supaya hati kita dipenuhi dengan kesabaran itu tadi. Ya. Juga satu hal yang menarik juga daripada Rasulullah, suatu kali lampu di rumah Rasulullah itu padam. Maka kemudian Rasulullah berucap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, itu cuma lampu yang padam. Kata istrinya, kok Anda mengucapkan innalillah? Maka Rasulullah menjawab, na'am ya Aisyah, kullu ma yasul mu'min fahuwa musibah. Segala yang membuat orang mukmin itu tidak nyaman, itu adalah musibah, kecil ataupun besar. Kita terantuk batu, kesandung, innalillah. Ada sesuatu yang tidak nyaman, innalillah. Kita biasakan minimal, walaupun masih dalam taraf pengucapan, ya masih syukur daripada mengucapkan yang enggak. Ya, kesandung, ya, miso orang Surabaya. Orang Surabaya ini kan ya. Semua satu kebun binatang disebutkan semua, ya jangkrik, ya ini, ya itu, sebut semua. Paling tidak walaupun masih dalam taraf pengucapan, ya, walaupun masih dalam taraf ucapan, itu lebih baik daripada kita mengucapkan sesuatu yang tidak. Biarlah kita memang taraf kita dalam sabar itu masih rendah. Mungkin baru taraf ucapan innalillah, ya tidak apa-apa. Itu kalimat itu lebih baik daripada nggak mengucapkan kalimat itu sama sekali, atau daripada kita ganti dengan kalimat yang lain yang nggak ada manfaatnya. Kesandung kita itu nggak bisa kecuali dengan kebiasaan. Kita kesandung innalillah, ketabrak atau apa ya, di dalam perjalanan innalillah, kita biasakan.
Segala sesuatu yang tidak mengenakan, ya kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasulullah pun begitu, mati lampu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Maka Rasulullah kemudian di akhirnya bersabda bahwasanya setiap mukmin, sesuatu yang membuat orang mukmin tidak nyaman itu adalah musibah. Dan setiap musibah itu ada pahala dari Allah, kata Rasulullah. Kamu tertusuk duri pun seorang mukmin itu pun ada pahala dari Allah SWT. Musibah apapun sekecil itu ada pahala dari Allah. Maka janganlah kita sia-siakan daripada pahala dari Allah sendiri bagi orang yang bersabar. Dan dan dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, Allah akan memenuhi pahala orang yang bersabar tanpa ada hitungan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita semua orang-orang yang mampu untuk bersabar dan menjadikan kita golongan orang-orang yang bersabar, sehingga kita beruntung mendapati daripada pahala dari Allah, yang mana pahala orang yang bersabar itu tanpa ada hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana i'tarafna بأننا اقترفنا وأننا صرفنا على لظى شرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والأخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أد الحب والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاءك يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأجرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Surah الفاتحة.